Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evelyn Zulika Putri NIM 1814080029 jurusan Tadris IPA Fisika A UIN Imam Monjol Padang dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Baiklah, di sini kita akan membahas topik ke-6 bab 5 di mana ada 3 poin. Yang pertama, kesimpulan, yang kedua, implikasi, yang ketiga, saran. Baiklah, kita mulai kepada poin pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi yang pembahasannya tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Pada kesimpulan tambahan, penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasar. Unsur yang termaksud dalam penarikan kesimpulan yaitu A. Dalam kesimpulan, penulis harus dan hanya menjawab masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada pendahuluan. B. Dalam menulis kesimpulan, penulis harus membedakan dugaan, temuan, dan apa kesimpulan hasil studi. C. Pernyataan kesimpulan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Penyampaian kesimpulan dapat dilakukan sebanyak 3 kali, yakni dalam pembahasan, kesimpulan, dan abstrak, sehingga diperlukan kecermatan untuk menyajikannya dengan ungkapan yang berbeda. Yang D. Kesimpulan dapat memuat uraian yang lebih luas dan mudah dibaca, tetapi bukan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek yang diberi nomor urut yang terkesan menjadi ringkasan hasil penelitian. Yang E. Dalam menarik kesimpulan, penulis harus kritis dengan memperhatikan apakah kesimpulan yang dibuat dapat diartikan lain. Yang F. Tulislah kesimpulan dalam 1 atau 2 paragraf. Yang G. Untuk pola rangkaian penelitian, kesimpulan diartikan juga pada setiap subjudul penelitian. Di samping itu, ada juga bab kesimpulan umum yang merangkaikan berbagai kesimpulan yang sudah disebutkan pada subjudul sebelumnya. Yang H. Untuk kesimpulan umum, penulis harus memberikan pernyataan yang jelas yang berkaitan dengan kebaruan yang diajukan dalam pendahuluan. Yang I. Kebanyakan pembaca langsung menoleh ke bagian kesimpulan ketika mereka membaca suatu artikel berkala. Oleh karena itu, dari kesan bahwa penelitian Anda sungguh-sungguh berguna bagi mereka untuk dibaca atau disitasi. Yang J. Dalam membuat kesimpulan, hanya ada satu kesimpulan untuk satu hipotesis. Yang K. Dalam kesimpulan, harus menjawab terhadap masalah yang dirumuskan. L. Kesimpulan harus konsisten dengan masalah yang dirumuskan dan yang ingin dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan. M. Kesimpulan penelitian bukan ringkasan atau intisari tetapi merupakan kaitan logis dari konsep berpikir deduktif ke arah generalisasi. N. Menguraikan kesimpulan penelitian bukan kesimpulan sistematis. Berikutnya yang kedua yaitu implikasi penelitian. Telah disebutkan sebelumnya bahwa kata implikasi lebih erat kaitannya dengan kajian ilmiah atau hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Tujuan implikasi penelitian adalah membandingkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan hasil penelitian yang terbaru atau baru dilakukan melalui sebuah metode. Beberapa jenis implikasi penelitian tersebut diantaranya adalah
1. Implikasi teoritis. Implikasi teoritis adalah di mana seorang peneliti akan menggunakan kelengkapan data berupa gambar-gambar maupun foto yang bertujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitiannya. Gambar-gambar ini diperlukan peneliti untuk mendukung dan melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, agar dapat dipresentasikan kepada pihak penguji. Yang kedua, implikasi metodologi. Implikasi metodologi penelitian adalah membahas tentang bagaimana cara dan metode dari teori-teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Biasanya, seseorang peneliti memiliki banyak metode yang akan atau lebih digunakan dalam penelitian, sehingga implikasi metodologi ini lebih menjadi sebuah refleksi seorang peneliti terhadap hasil penelitiannya. Hal ini karena setiap peneliti pasti memiliki cara yang khas dan metode masing-masing untuk menyelesaikan hasil penelitiannya tersebut. Yang ketiga, implikasi manajerial. Implikasi manajerial mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam metode penelitian. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendapatkan hasil akhir keputusan tersebut diperoleh melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang bersifat menyeluruh dan partisipatif dari seluruh anggota peneliti dan dengan cara manajerial yang tepat. Yang terakhir yaitu saran. Saran adalah pendapat yang dibuat untuk dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dengan harapan dapat memberikan perbaikan yang membangun dan bersifat positif, sehingga saran juga dapat diartikan sebagai pendapat seseorang terhadap sesuatu yang sedang diperbincangkan. Adapun untuk penulisan saran biasanya digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan rumusan masalah dan ditujukan untuk sesuatu yang kurang baik agar lebih baik. Contoh saran. Proposal penelitian. Adapun proposal penelitian biasanya dibuat sebagai awalan dalam mengajukan proses pembuatan penelitian lanjutan. Dalam tahapannya, untuk proposal ini tidak usah banyak-banyak penulis saran. Contohnya seperti saran yang bisa dilakukan dalam proposal penelitian pertanian ini antara lain: 1. Implementasi dalam penelitian perlu disesuaikan dengan luas lahan yang akan digunakan agar efektif dalam penerapan. Yang kedua, implementasi atas produk yang kami buat berupa SPO railing perlu direalisasikan untuk mendapatkan hasil maksimal. Baiklah, ini referensi dari paparan materi yang saya jelaskan tadi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.